Kidung Jemaat nomor 18. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena kami telah berkumpul di tempat ini dan akan memulai dengan ibadat kami. Kiranya Engkau mau memberkati kami agar ibadat ini boleh berjalan dengan baik. Hanya ini doa dan harapan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan sekali lagi dari Kidung Jemaat nomor 50A. Allah, sabdamu abadi, suruh langkah kami dan sisa apa yang berikut. Sabdamu abadi, suruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Baik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menghadapkan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, tiba saatnya kami anak-anak-Mu membaca, mendengar, serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau belum memberkati kami, agar apa yang kami baca, kami dengar, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa dan harapan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Baik, firman Tuhan yang datang kepada kita pada sore hari ini terpilih di dalam Matius pasal 28. Injil Matius pasal 28 ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-20. Dan pembacaan firman Tuhan ini saya percayakan kepada yang bertugas. Baik, firman Tuhan yang datang kepada kita pada sore hari ini terpilih dari Injil Matius 28 ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-20. Dengan perikop perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa." Saya ulangi, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian firman Tuhan. Baik, terima kasih. Yang dikatakan yang berbahagia ialah setiap kita yang sudah membaca, mendengar firman Tuhan, serta mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom. Shalom. Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada sore hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan terpilih di dalam Injil Matius pasal 28 ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-20 di bawah perikop perintah untuk memberitakan Injil. Saudara-saudara, tema kecil yang akan kita renungkan bersama pada sore hari ini yaitu diutus dan disertai. Tuhan Yesus setelah bangkit dari kematian dan hendak menuju rumah Bapa di sorga, yang mana yang sudah dijanjikan dalam nubuatan para nabi bahwa
Yesus akan datang dan akan mati lalu pergi terlebih dahulu ke tempat Bapaknya untuk menyiapkan tempat bagi kita. Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan sebelum kepergian Yesus, Yesus pun membawa murid-muridnya ke Galilea, ke bukit yang telah biasa dilakukan pergumulan atau biasa berdoa, yaitu Bukit Zaitun. Dan hendak Yesus berangkat ke surga, Tuhan mengutus dan menyertai murid-muridnya. Seperti kita sekarang, kita diberkati, kita diutus, dan kita disertai. Pengutusan Yesus bagi gereja, bagi saya dan bagi kita semua yang ada saat ini, ada perintahnya untuk kita memberitakan Injil. Namun, apa yang hendak dikatakan Yesus, melihat dari sisi persiapan murid-muridnya, mereka pun masih ragu-ragu. Tetapi Tuhan bilang, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kita harus pegang perkataan Yesus, bahwa sejak Ia dilahirkan ke dunia ini, semua kuasa yang ada baik di sorga dan di bumi sudah dipercayakan oleh Bapaknya kepada Dia. Dan untuk melakukannya sebagai amanat agung, maka Dia meneruskannya kepada kita sebagai generasi penerus sekarang. Apalagi kita ini calon guru agama yang akan di mana-mana akan memberitakan Injil. Apakah kita sudah siap? Hati kita sudah siap diutus? Namun di sini teman-teman, kita jangan ragu dan bimbang, sebab di saat Tuhan sudah mengutus kita, maka kita harus percaya bahwa kita pun disertai. Saudara-saudara semua yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus berkata kepada mereka bahwa pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan bilang, saya sudah mau pergi dahulu ke surga, tetapi kamu harus di mana-mana menjadi berkat bagi banyak orang, mau menjadikan bangsa murid-murid untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang Yesus sudah perintahkan kepada mereka, serta membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara-saudara semua yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menjalankan amanat agung ini sebagai suatu amanat, suatu suruhan, sesuatu yang mau berharga dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan mengutus kita di tengah-tengah orang banyak. Kita harus yakin dan percaya bahwa kita sudah diutus, disertai, diberkati, dan diyakinkan lewat kebenaran firman-Nya. Teman-teman semua yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di zaman kita sekarang, jika kita melakukan sesuatu masih berada dalam hal keraguan-raguan, di saat kita mau berjalan panjang memberitakan Injil, buanglah segala keraguan yang ada dalam hati. Kita percaya bahwa Tuhan yang sudah mengutus kita, Tuhan yang sudah mampu membawa kita sampai dengan ini titik, kita disertai. Teman-teman semua, mari kita menjalankan amanat agung ini sebagai sebuah kisah yang berharga di dalam kehidupan kita, bahwa di saat kita diutus ke tengah-tengah dunia, ke tengah-tengah orang banyak, kita mengingat akan perintah Tuhan bahwa Dia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada Ia datang kembali. Teman-teman semua yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai ilustrasi untuk menjadi kesan dan pesan dari firman Tuhan ini, bahwa ada sebuah keluarga. Di dalam keluarga itu ada bapa, mama, dan anak-anak. Dan itu pun anak hanya satu orang, perempuan. Lalu di tengah-tengah keluarga itu
mereka beragama Kristen Protestan. Nah, kalau kita sebagai penganut agama Kristen Protestan, tentunya kita akan memberitakan Injil, menjadi pelayan Tuhan. Nah, di dalam keluarga ini yang berperan sebagai ibu itu bertugas di gereja atau melayani di gereja sebagai samaset. Teman-teman semua, yang dilakukan ibu itu adalah tugas dari seorang samaset melayani orang sakit, membantu orang yang sementara berkeluh kesah lewat penguatannya dengan doa. Itu pun tugas dari samaset. Dalam keluarga ini mereka hidup rukun, dan ketika ibu keluar menjalankan tugasnya sebagai pelayan di gereja, bapak selalu dukung dari rumah. Begitupun dengan anak. Inilah ilustrasi yang menuntun kita bahwa ketika kita diutus dan disertai di dalam sebuah kelompok kecil, apalagi yang terjadi di dalam rumah tangga sendiri, itu harus saling menguatkan, saling mendoakan, agar apa yang menjadi hak Tuhan, apa yang menjadi bagian dari Tuhan bisa berjalan dengan lancar. Mari kita melihat kembali bahwa ketika Tuhan sudah meninggalkan kita, meninggalkan murid-muridnya, Dia memberikan kesan terakhir bahwa kita harus menyebarkan Injil di seluruh dunia, menyebarkan kabar baik di seluruh dunia. Karena banyak orang-orang percaya, banyak orang-orang yang harus kita rangkul untuk mengikut Tuhan. Untuk itu, mari kita melangkah dengan apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita, dan kita harus yakin dan percaya bahwa kita sudah diutus oleh Tuhan, dan kita harus yakin dan percaya bahwa kita disertai oleh Tuhan, dan apa yang akan kita beritakan kepada banyak orang, kita harus mengikuti perintah Tuhan, dan kita harus percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Demikian renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Yang ingin saya katakan bahwa mari kita pulang dengan membawa firman Tuhan ini. Apa yang baik kita boleh pakai dalam kehidupan kita, tetapi apa yang kurang berkenan, mari kita belajar bersama bahwa di dalam perintah untuk memberitakan Injil tidak mudah untuk menjalankannya. Buanglah segala keraguan-raguan, mari ikut Tuhan, sebab jalan Tuhan menuju jalan kebenaran, bukan jalan kebinasaan. Amin. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Untuk itu kesempatan saya berikan kepada yang bertugas. Mari kita satu hati. Dalam doa, mari kita berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan atas ibadah kami pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Kiranya Engkau berkati akan teman kami yang berada di tempat ini, dan juga berkati akan kami yang pulang. Inilah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. 1, 2, 3. Shalom.